Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan suatu aplikasi sederhana di mana dalam aplikasi tersebut kita bisa belajar mengenai dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Aplikasi ini kita rancang untuk memenuhi penugasan pembuatan aplikasi teori belajar dari aliran behaviorisme dalam mata kuliah teori psikologi dan perkembangan. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 8 kelas A1 akan memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Jadi yang pertama ada Ayu Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 013, ada Wahyu Nur Latifah dengan NIM 014, Alessia Ivan Senjaya dengan NIM 028, lalu ada Alodia Kinanti Faruka dengan NIM 169, dan terakhir ada Devi Trialfiani dengan NIM 215. Pertama-tama, kami akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar milik tokoh behaviorisme, yaitu Pavlov, Skinner, dan Bandura. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari Pavlov dulu ya. Nah, Ivan Pavlov tuh lahir pada tanggal 18 September tahun 1849. Ia memiliki teori belajar yang namanya itu pengkondisian klasik atau classical conditioning. Pavlov mengungkapkan bahwa kita tuh bisa menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan dua stimulus. Nah, stimulus itu dibagi jadi stimulus alami dan stimulus buatan. Prinsip eksperimental yang digunakan oleh Pavlov itu ada 4. Yang pertama ada unconditional stimulation, yang kedua conditional stimulus, yang ketiga unconditional response, dan yang terakhir ada conditional response. Eksperimen Pavlov menggunakan anjing dengan fungsi air liur. Dari eksperimen tersebut, kita tuh bisa menghasilkan dua hukum pembelajaran. Yang pertama ada law of respondent conditioning, dan yang kedua ada law of respondent extinction. Proses pembelajaran yang dijelaskan oleh Pavlov ini melibatkan pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan refleksif. Menurut Watson, diberi istilah dengan behaviorisme. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke tokoh yang kedua yakni Skinner. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1904 dan memiliki teori yang bernama operant conditioning. Dalam teorinya, proses belajar itu digambarkan sebagai fungsi perubahan perilaku individu secara jelas yang diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungannya. Dalam teorinya, ia menggunakan beberapa istilah. Yang pertama ada netral. Netral merupakan situasi yang tidak menambah atau mengurangi pengulangan perilaku. Yang kedua ada reinforcement, yakni stimulus yang dapat menyebabkan pengulangan perilaku, yang dapat berupa positif seperti pemberian reward maupun negatif seperti peraturan. Sedangkan yang terakhir ada punishment, yakni stimulus yang memungkinkan agar perilaku tidak diulang. Punishment dapat berupa positif seperti dimarahi maupun negatif seperti penyitaan. Teori Skinner menuai kritik seperti halnya melewatkan proses kognitif. Padahal terdapat proses berpikir dan memilih yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke teori yang terakhir, yakni teori belajar observasional yang diusung oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura. Belajar observasional ini mudah kita terapin nih teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh hanya belajar dari mengamati perilaku orang lain atau sesuatu yang kita lihat saja. Dari pengamatan itu, kita akan mengingat yang kemudian akan membentuk perilaku kita. Nah, belajar observasional akan dipengaruhi oleh proses motivasinya juga teman-teman. Jika ada dorongan untuk melakukan, kita akan mengubah belajar itu menjadi kinerja. Karena belajar ini melibatkan suatu proses kognitif. Bandura memberi nama teorinya dengan nama teori kognitif sosial. Ingat ya, teori ini berfokus agen manusia. So, selain dari dalam diri kita sendiri, kita juga belajar dari pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui beberapa teori belajar dari beberapa tokoh seperti Pavlov, Skinner, dan Bandura sebagai tokoh behaviorisme, sekarang sampailah kita ke tahap inti, yaitu penerapan dari aspek bahasa. Mengapa memilih bahasa? Karena menurut data dari buku Etnologi
Language on the World milik Lewis tahun 2009, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Ini mengindikasikan 10% bahasa di dunia ada di Indonesia. Di samping bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan, sebagian besar dari kita juga menggunakan bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana warga di Indonesia sendiri bersifat multilingual. Tidak bisa dipungkiri, beberapa orang tua tuh bertanya-tanya, bagaimana mengajari anak mereka menjadi seorang multilingual. Di sini, kami menawarkan cara belajar bahasa untuk anak-anak melalui perspektif teori belajar behaviorisme. Berikut kami sediakan link Google Drive untuk mengakses aplikasi sederhana kami. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sederhananya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama aplikasi kami. Mengapa Surple? Surple adalah singkatan dari Serving Apples, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti apel saji. Apel saji sendiri merupakan singkatan dari aplikasi belajar bahasa Jawa Indonesia. Selanjutnya, ada kredit. Di sini bertuliskan nama-nama kami. Kemudian untuk memulai, kita bisa memilih tombol belajar yang akan diarahkan ke slide perkenalan. Anda bisa memilih bahasa apa yang ingin Anda pelajari dengan mengklik Jawa atau Indonesia. Yang mana pada bagian suara ini, diharapkan Anda membimbing anak Anda untuk menirukan suara yang ada sebagai implementasi dari konsep belajar Bandura mengenai teori kognitif sosial. Setelah itu, Anda dapat mengeklik anggota tubuh yang bergaris tebal, dan silakan pilih bahasa yang ingin dipelajari. Pada akhir penjelasan, ada pertanyaan berupa suara sebagai implementasi dari pembelajaran observasional Bandura, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pembelajaran bisa diulangi beberapa kali sebagai penguat refleks anak. Hal ini sebagai implementasi dari pengondisian klasik milik Pavlov. Setelah pembelajaran dirasa selesai, Anda bisa mengklik tombol kembali dan memilih anggota tubuh yang lain. Di akhir, ketika kita mengklik selesai belajar, ada evaluasi sederhana. Ini sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. Apakah anak memahami apa yang dipelajari atau tidak? Apakah ada perubahan pemahaman dari yang tidak tahu menjadi tahu? Di mana ini merupakan definisi belajar itu sendiri secara umum. Apabila anak masih melakukan kesalahan, silakan mengklik tombol belajar lagi untuk kembali ke halaman perkenalan dan untuk diberikan penguatan berupa hukuman untuk belajar kembali. Sebaliknya, jika anak berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, pilih tombol benar semua. Di sini anak akan diberikan hadiah berupa puzzle sebagai implementasi dari teori pengondisian operan milik Skinner. Sebelumnya kami memohon maaf karena ada keterbatasan instrumen, ada sedikit kendala dalam pemutaran suara di perangkat lain, sehingga kami memutuskan menaruh berkas suara di Google Drive yang bisa Anda unduh dengan mengikuti tahap-tahap pada tutorial mengunduh dan memasukkan suara ke PPT, yang sudah kami sediakan pada link yang tersedia tadi. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.